Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sobat informasi, salam sepucuk adat serumpun Pesko. Selamat datang kembali di podcast Ruang Informasi persembahan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun. Bersama saya kembali lagi pada hari ini saya Iqbal Halili sebagai host dapat membersamai Anda semua dan memenuhi ruang dengar Anda selama 30 menit ke depan. Nah, Sobat Ruang Informasi, Sarolangun ini adalah salah satu daerah di Provinsi Jambi yang luar biasa kaya nih Pak. Bukan cuman kaya akan sumber daya alamnya, tapi dalam hal ini lebih kompleks sesuai dengan tema dan topik yang akan kita angkat pada hari ini. Tapi kaya akan suku, keberagaman, budaya, dan juga agamanya. Nah, bagaimana kita di sini sebagai aparatur sipil negara sekaligus pelayan masyarakat menjaga agar perbedaan ini menjadi sebuah kekuatan, bukan sebuah perpecahan. Hari ini kita akan bedah tuntas sesuai dengan topik dan tema yang akan kita angkat, yaitu harmoni dalam keberagaman, aman dalam kebersamaan. Dan di studio podcast Ruang Informasi dalam episode OPD Menyapa pada pagi hari ini, kita sudah kehadiran narasumber bintang tamu yang luar biasa sekaligus salah satu sosok panutan saya di Kabupaten Sarolangun yang paling tepat mungkin bicara untuk soal keberagaman ini. Beliau adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ataupun Badan Kesbangpol Kabupaten Sarolangun, Bapak Hudri. Ya. Selamat datang Pak di podcast Ruang Informasi. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Nah, gimana kesibukan di Kesbangpol pada hari ini Pak? Ya biasa-biasa saja lah. Biasa saja Pak. Apa namanya, banyak kegiatan-kegiatan di luar atau apa itu Pak? Kalau Kesbangpol itu sifatnya dia lebih tentatif, kondisional ya, dan dia begitu-begitu saja lah. Iya, wah luar biasa sekali nih Pak. Ini Pak Kaban kita nih ya. Kalau bicara kita terkait dengan Kesbangpol nih Pak, itu teman-teman di podcast nih kan Iya. pengen mengenal lebih dekat. Mungkin selama ini dengarnya kalau anak-anak SMA mungkin sering dengar Kesbangpol itu erat kaitannya sama Paskibra, Ya. erat kaitannya sama mungkin hal-hal yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik. Nah, kita di sini juga pengen lebih kenal dekat lagi dengan Dinas Kesbangpol, Pak. Dinas Kesbangpol itu apa sih, Pak, dan apa tuh tupoksinya? Ya. Baik, terima kasih Saudara Iqbal. Ini, Pak. Jadi hari ini sebuah kehormatan bagi kami, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama dapat bersua di Iya. momentum hari ini. Ya, Pak. Jadi dapat kami sampaikan Kesbangpol sebagai salah satu organisasi perangkat daerah hari ini yang membidangi urusan memang menyangkut kalau tusinya kan lebih kepada fungsi koordinasi. Salah satu badan organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinasi dalam hal ini tentu terkhusus dalam hal menjaga dalam hal ideologi kebangsaan, kemudian pembinaan kerukunan umat beragama, kemudian dalam hal ini juga berfungsi dalam hal pembinaan di bidang politik, gitu ya. Dan di sisi lain juga kita yang tidak kalah pentingnya adalah penanganan konflik ya di tengah-tengah masyarakat kita, dan lebih dari itu lagi adalah untuk menjaga semangat kerukunan. Ini seperti topik kita hari ini adalah arti keberagaman, karena kita tahu Sarolangun ini sebagai salah satu negeri yang cukup kaya seperti saudara sampaikan tadi. Artinya kita tidak hanya saja kaya dengan sumber daya alam, sumber daya manusianya, tapi ada hazanah yang cukup menarik juga. Hal ini tentu Sarolangun ini daerah atau negeri bumi pucuk adat serumpun Peseko ini memiliki potensi keberagaman dari suku, agama, ras, kemudian keyakinan dan sebagainya. Nah, namun di balik keanekaragaman ini, keberagaman ini kita patut bersyukur. Di Sarolangun ini termasuk salah satu kabupaten di tahun 2014 berapa itu dinobatkan sebagai salah satu kabupaten yang memiliki kampung kerukunan. Kampung kerukunan itu berlokasi di salah satu kecamatan di Kecamatan Sikut di desa, persisnya desa Siliwangi. Jadi di sana salah satu potret desa dalam wilayah Kabupaten Sarolangun yang menggambarkan bagaimana kebersamaan, kehangatan, kemudian persatuan dan kesatuan kerukunan terbangun dengan baik, walaupun
ini dipisahkan oleh keyakinan berbeda, Iya, oleh latar belakang yang tidak sama, suku, ras dan sebagainya. Tapi itu tidak menjadikan mereka untuk tidak bisa akrab atau akrab. dekat gitu. Iya. Malahan mereka seperti keluarga, satu sama lain saling menyokong, saling Iya. mendukung gitu ya. Nah, dalam hal baik dalam konteks sosial, Iya. kehidupan sehari-hari Iya. seperti itu. Sepakat, Pak. Jadi jangan jadikan perbedaan ini sebagai alat untuk pecah, tapi justru alat untuk kita semakin bersatu, gitu, Betul. Pak. Nah, di Kesbangpol sendiri, Pak, itu ada berapa bidang sih, Pak? Nah, hari ini kita berdasarkan Perda 3 2024 dan Perbu 30 juga. Kesbangpol itu salah satu organisasi perangkat daerah hari ini dengan 4 bidang. 4 bidang, Jadi Pak, ya? ada satu sekretaris badan, 4 bidang, yaitu bidang kewaspadaan, ideologi dan wawasan kebangsaan, politik Oh, dalam iya. negeri, Politik terus dalam ada bidang negeri. ormas budaya, Iya. satu lagi adalah KNPK namanya, KNPK, Pak. untuk penanganan konflik ya, dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Jadi ada 4 dan ada kita satu subbagian perencanaan keuangan dan umum seperti itu. Ya. Ya, menarik sekali ya, Dinas Kesbangpol ini tentu salah satu dinas yang ini ya mempunyai andil dan peran yang cukup strategis untuk menjaga persatuan kesatuan di Kabupaten Sarolangun. Nah, Pak, kalau terkait dengan topik atau tema kita hari ini terkait dengan harmoni dalam keberagaman, aman dalam kebersamaan. Kita bagi topik kita ini menjadi dalam 2 variabel, Pak. Yang pertama harmoni dalam keberagaman terlebih dahulu nih, Pak. Nah, Bapak sebagai udah berapa lama sih Pak sebagai Kabag Kesbangpol ya Pak? Masih baru, Barunya Pak? lebih kurang kalau hitung saya berjalan 8 tahun. Wah, itu bukan baru Hanya lagi saja pemirsa ya. memang sebelumnya masih kantor gitu Iya, ya. Dari iya, Pak. kantor, alhamdulillah di hari ini tahun kedua perjalanan sebagai Kepala Badan Kesbangpol. Iya. Dan untuk Kesbangpol sudah tahun kedua memang Tahun kedua, terjadi ya perubahan nomenklaturnya Pak. gitu. Jadi sudah banyak lah asam garamnya di situ Pak ya. Belajar. Belajar Pak ya. Iya. Nah ini Pak terkait dengan variabel yang pertama nih terkait dengan keberagaman. Tadi juga Bapak sudah singgung terkait dengan ada kampung toleransi Ya, di Siliwangi ini Pak. kerukunan. Nah kalau dari kacamata Kesbangpol sendiri nih Pak, bagaimana melihat keberagaman di Sarolangun kalau saat ini tuh apakah masih berjalan dengan baik atau ada gesekan-gesekan kecil? Oke, baik. Nah, hari ini jujur saya perlu kita sampaikan. Ya, Pak. Saya sebagai salah satu anak muda, anak bangsa Ya, atau Pak. warga Sarolangun, Iya, atau bagian dari lebih kurang kita 300 ribu sekian warga Sarolangun. Kita patut berbangga hari ini masyarakat Sarolangun ini punya, kalau bahasa agama itu tasamuh namanya, atau toleransi, gitu ya. Toleransi. Harangan itu toleransi yang cukup luar biasa. Masyarakat ini secara umum, terlepas background mereka dengan pendidikan, kualifikasi pekerjaan mereka, tapi mereka sudah cukup luar biasa dalam hal ini untuk melihat bahwasanya keberagaman itu bukan sesuatu yang mesti dipersoalkan dan diperdebatkan atau dijadikan pertikaian atau berujung kepada konflik. Setuju, Tapi yang kita lihat hari ini adalah mereka melihat memang perbedaan itu sebagai sebuah karunia Tuhan. Kalau sebagai hazanah, Iya. yang itu pada hakikatnya ketika dikembangkan, dikelola dengan baik, itu menjadi potensi yang tidak terbantahkan. Benar, Pak. Karena kalau sebagai seorang Muslim, kita juga diajarkan bahwa Al-Quran itu jelaskan diciptakan kita bersuku-suku, sauban wa qabailan li ta'aruf, ya. Iya, Kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Ya bahkan kalau di dalam perkataan dalam ayat lain juga dikatakan bersatulah kita wa'tasimu bihablillah. Jami'a wa la tafarraq. Bahkan ada sebuah anjuran kita ini dilarang keras untuk melakukan perpecah belahan. Perpecahan belah itu baik dalam konteks satu keyakinan atau bahkan juga dalam konteks yang berbeda. Artinya kita diminta, diwajibkan untuk menjaga bagaimana bangsa ini tetap utuh, satu kesatuan, menjaga harmonisasi. Nah hari ini juga kita sangat mengapresiasi Kementerian Agama ini punya semangat untuk hari ini ada harmonisasi yang luar biasa. Bagaimana menciptakan sebuah situasi masyarakat yang tadinya kita tahu bahwa dari dulu kita kenal Indonesia yang luas dengan berbagai macam suku bangsa ini memang lainnya tidak bukan harus dibungkus dalam sebuah kerukunan yang besar. Dan sebagai anak bangsa ya kita sekali lagi Kesbang dan salah satunya kan adalah pembinaan ideologi. Maka hari ini kita melihat memang Pancasila itu sangat luar biasa menjadi perekat bagi bangsa. Dan itu alhamdulillah lagi sampai ke Sarolangun ini. Artinya kita melihat hari ini
Dan di dalam 10 atau 15 tahun terakhir atau bahkan 20 tahun terakhir, Sarawak termasuk salah satu kabupaten kota yang menurut pengamatan kita yang alhamdulillah secara kerukunan cukup terjaga. Cukup Bisa terjaga. hidup berdampingan, ya bisa hidup bersama gitu ya, bergandengan tangan dalam hal hablum minan nasnya, Iya, belum konteks sosialnya gitu ya. ya. Nah, ini tapi dengan tetap juga menghargai, menghormati cara orang lain berkeyakinan, berkepercayaan. Nah, inilah yang menurut kami ke depannya harus kita pupuk bersama, kita jaga bersama, ya sehingga nanti suasana ini akan senantiasa berjalan. Sehingga kalau dalam adat Suralangun itu kan dikatakan, kalau istilahnya kita ini sudah bisa duduk berdampingan, damai, akhirnya negeri itu aman, rantau itu tenang. Ya, kita pengen kan suasana seperti itu. Iya, Kalau Pak. bahasa lainnya itu gemah ripa Lo kita tentrem ya. kartur harjo gitu ya. Kalau Suralangunnya mengatakan artinya airnya ening ikannya jina, rantaunya tenang, lupuknya selesai. Iya. Masyarakatnya pada akhirnya nanti akan menjadi masyarakat yang guyup gitu ya, Yang yang guyup. rukun, ya karena Ya. dibalik kedamaian, ketenteraman, kebersamaan itu akan hadir di sana nanti, berkah yang akan turunkan Tuhan ya. Karena negeri yang kedamaian itu hadir, Tuhan akan menurunkan berkah itu dari langit, bahkan mengeluarkan keberkahan itu dari perut bumi. Itu janji Tuhan, janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagai yang berkeyakinan, tentu kita sangat meyakini itu. Iya. Dan sekali lagi, salah satu karunia terbesar yang kita lihat hari ini, yang Allah titipkan bagi masyarakat kita di bumi Sepucuk Adat Sempurna Seko ini adalah sangat luar biasa dalam menjaga itu perbedaan, baik itu perbedaan segi agama, suku, ras, golongan dan sebagainya, bahkan terakhir juga dalam hal pandangan pada pilihan politik ini cukup sangat luar biasa. Biasa, Misalkan Pak. Iya. Jadi sedikit menambahkan Pak, mungkin kalau ingat Kes Bangpol juga ingatnya milu dan politik gitu nah banyaknya itu kan ya. ya. Walaupun kita di sini sejauh ini yang dalam pandangan saya juga masyarakat Sawangun walaupun berbeda ideologi politik tapi alhamdulillah sejauh ini tidak ada konflik yang berarti di sini Pak. Gitu. Nah, lalu Pak terkait dengan menyambung dari obrolan Bapak tadi, seperti yang kita ketahui kan di kabupaten kita itu visi misinya sekarang Sawangun maju Ya. nih Pak dengan Pak Bupati Haji Hurmin dan Bapak Wakil Bupati Geri Trisatwika. Nah, muda, agamis, jujur dan Hijau dan unggul. unggul, Nah, ya. tadi saya juga baca-baca itu kayaknya untuk Kesbangpol ini masuk ke misi yang kedua terkait dengan pembinaan adat, kepemudaan dan persatuan. Nah, dari sejauh ini Pak, bagaimana sih Pak koordinasi Dinas Kesbangpol bersama OPD-OPD lain lintas OPD yang ada di Kabupaten Sarolangun dalam membangun ataupun menegakkan visi Bapak Bupati Sarolangun Maju ini Pak? Oke. Baik, karena salah satu kan yang kita tahu memang anak muda ini adalah aset besar potensial. Iya. Apalagi kita tahu 2025, 2045 itu adalah bonus demografi. Bonus demografi Pak. Artinya ada sebuah potensi besar. Dan juga kembali, ya anak muda itu kan tiang negeri. Ya, Ya. negeri itu kan maju atau bangkit atau apapun namanya itu anak muda Anak muda, kuncinya Pak. ya. Karena mereka lah pewaris masa depan bangsa ini. Ya. Nah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, salah satu sasaran kita adalah penanaman ideologi itu adalah untuk bagaimana menggembleng anak muda. Maka hari ini salah satu tusi yang memang melekat di Kesbangpol itu adalah mengangkut pembinaan ideologi wawasan kebangsaan itu untuk paskibraka gitu ya. Paskibraka. Mereka adalah diantaranya anak-anak yang memang terseleksi, terpilih, ya memiliki kemampuan fisiklinya yang cukup bagus. Nah, harapan kita mereka ini nanti akan menjadi duta-duta di tengah anak-anak muda kita, mampu memberikan atau bersama yang lain dengan semangat yang sama gitu ya. Ya. Nah, tentu kita karena kerja ini kan bukan gawe dewe, ya, bukan kerja sendiri. Artinya ini kerja berjamaah gitu ya. Lintas sektoral baik di internal pemerintah daerah, lebih-lebih ke sifatnya eksternal gitu ya. Karena kita ini jangankan kebaikan, karena apa? Kebaikan yang tidak termanajemen dengan baik, terkelola dengan baik akan dikalahkan oleh kejahatan dengan manajemen yang canggih gitu ya. Kalau boleh saya pinjam istilah Pak Kapolres itu, kejahatan tuh satu klik lebih tinggi manajemennya dari kita. Ini yang harus kita sesuaikan gitu ya. Nah, artinya ke depan ini kita memang harus di lintas OPD khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Sawangun dan juga lintas sektoral ini memang harus saling bahu-membahu Pak. Dan kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sawangun dengan fungsi koordinasi yang kami miliki, fasilitasi dan sebagainya, kita tentu sangat wise dan care bagaimana langkah-langkah kita lakukan. Dan kami juga ke depan, kemarin juga sempat kita dengan Densus 88 anti teror Provinsi Jambi, ke depan kita merencanakan nanti akan ada
ke sekolah-sekolah, memberikan Mm-mm. penyuluhan. Karena salah Ya, satu juga yang kita khawatirkan ini, ada hari ini virus yang sudah mulai menyerang anak-anak muda kita ini menyangkut paham radikal. Itu radikalisme. yang masuknya melalui gaming, yaitu Iya, Pak. permainan-permainan itu yang mereka di dalam permainan itu karena ada bully, ada unsur lain Mm-mm. itu yang potensial juga menjadikan mereka menjadi nanti anak-anak yang ya skeptis dan sebagainya, yaitu Mm. berpotensi mengiring mereka untuk masuk ke ranah-ranah yang mengkhawatirkan bagi diri sendiri dan juga bangsa ini. Nah ini kemarin sudah coba, dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan bersama dengan Sus 88 kita akan bekerjasama dengan lintas sektoral lainnya untuk melakukan baik itu sifatnya wawasan kebangsaan, bela negara ya Mm. kepada anak-anak muda kita yang ada di Kota Suralangun. Itu cara beransur-ansur ya Mm. pelan-pelan kita akan coba melakukan itu. Iya, Pak. Menarik sekali penjelasan dari Pak Kaban kita nih. Nah, terkait dengan sejauh ini, Pak, apakah dari Dinas Kesbangpol Kabupaten Saurlangun itu sering, Pak, melakukan kegiatan sosialisasi ke sekolah gitu, Pak? Alhamdulillah ini salah satu tadi yang Dindo singgung itu menyangkut politik ya. Ya. Karena pendidikan politik itu dari dini juga Dari kan. ini juga Nah, ya. karena ketika dia sudah mengenal politik itu dengan baik dari awal, dari Iya. dini atau pengenalannya dari awal itu sudah benar, ya tentu Hmm. harapan kita ke depan sekalipun dia tidak menjadi seorang politisi, minimal Iya. dia bisa menjadi seorang yang bisa menyalurkan perpolitikannya dengan baik gitu Iya. ya. Nah, alhamdulillah kita di Badan Kesejahteraan Bangsa dan Politik kita juga punya kegiatan Hmm. ke sekolah-sekolah memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula Hmm. gitu ya. Juga kita memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan Iya. dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, nah jadi hari ini sesuai tadi dengan apa yang menjadi arah atau visi besar Sarolangun Maju itu karena sasarannya anak muda. Nah, ke depannya memang kita harus banyak bergerak, tentu dengan berkolaborasi, koordinasi, kolaborasi dengan stakeholder Iya. atau OPD-OPD terkait ke depan untuk Iya. kita sinergikan Iya. sehingga hal ini bisa bergerak bersama. Harapan kita sekali lagi adalah maju dengan visi maju atau Sarolangun yang tadi itu muda, kemudian agamis, jujur Hmm. dan unggul ini memang itu menjadi harapan kita bersama. Hmm. Iya, Pak. Nah, saya juga kebetulan follow tuh, Pak. Ya, Instagramnya Kesbangpol aktif tuh, Pak. ya, Bagus, konten-kontennya juga banyak ya, mendidik gitu kan. ya, Jadi Kesbangpol aktif dalam hal ini memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat khususnya ya, Pak ya. Baik di bidang politik ataupun di bidang ideologi wawasan siap. kebangsaan, ya, Pak. Nah, tadi ada juga Bapak menyinggung terkait dengan Forum Kerukunan Umat Beragama, Nah, Pak ya. oke, siap. Nah, itu bisa dijelaskan sedikit, Pak, terkait dengan FKUB itu, Pak. Nah, begini. Jadi alhamdulillah salah satu kalau istilahnya kendaraan itu kan kita ada generator penggeraknya, Ya. kemudian ada businya ya dan Iya. lain-lain instrumen lain. Nah, FKUB ini kalau saya mengatakan dalam kendaraan itu dia adalah radiator. Oh, Pendingin. pendingin. Ya, Iya. ya kalau radiator bermasalah, AC-nya juga bermasalah Iya. kan. Nah, maka saya ingat istilah Pak Kiai Haji Rais Amin, itu Ya. FKUB Kabupaten Selangun. Dia Iya, Pak. mengatakan tugas FKUB ini adalah mengajak masyarakat untuk tersenyum dan bahagia, tertawa. Seperti itulah barangkali. Dan dia menyampaikan FKUB ini adalah rumah besar, Mm-mm. forum yang sifatnya itu lintas. Ya. Kalau seperti NU itu kan Kiai NU. Kiai-kiai Kalau NU. Muhammadiyah Kiai Muhammadiyah, Muhammadiyah. iya. Atau persis atau yang lain atau ini ya Iya. Tarbiyatul Islamiyah dan lain sebagainya. Tapi kalau di FKUB ini Kiai lintas agama. Nah, ini multi apa namanya? Multi ini ya, multi apa Agama. namanya? Sifatnya kolaboratif dari sini, dari Kolaboratif. lintas agama itu. Iya, Pak. Nah, ini karena ini ada rumah besar, tentu perannya juga cukup luar biasa. Mm-mm. Kita bisa bayangkan pemimpin atau penggawa dari masing-masing umat beragama ini duduk dalam satu ruangan yang sama, kemudian duduk dalam sebuah struktur yang sama, bergerak dengan tujuan yang sama. Yang ingin dikedepankan itu adalah FKUB ini terdepan dalam membangun kerukunan dan kedamaian umat. Nah, inilah karena apapun alasannya, kiai-kiai atau pendeta atau romo atau apa namanya selainnya ini mereka adalah merupakan suluh atau mereka adalah merupakan panutan yang dijadikan oleh umatnya. Nah, tentu harapan kita adalah FKUB ini sekali lagi mampu menjadi lokomotif penggerak terwujudnya, terbangun dan terbinanya suasana
kedamaian, kerukunan, ketentraman dan keamanan beragama. Dan itu sangat dirasakan sangat luar biasa. Contoh kemarin di 2024 kita ini kan biasa kita tahu kalau ada pemilu atau pileg ini kan sering juga dia isu yang diplesetkan masalah agama dan sebagainya. Alhamdulillah, selama FKUB cukup sangat luar biasa memberikan inovasi, memberikan edukasi kepada masyarakat dan mengkanter isu-isu tersebut. Dan itu alhamdulillah tidak terjadi. Lalu terakhir saya ingin sampaikan juga, di 2024 Sarolangun itu adalah merupakan salah satu kabupaten yang berdasarkan prediksi dan proyeksi kalangan dan ditetapkan sebagai salah satu daerah yang memiliki kerawanan cukup tinggi dalam hal pilkada. Nah, salah satu yang berhasil memecah atau mencarikan solusi dan resolusi itu adalah FKUB ini. Di samping kerja katakanlah unsur TNI, Polri, kemudian kejaksaan, kemudian Gakum, dan juga termasuk pelaksana baik KPU, Bawaslu, dan lintas sektoral, pemerintah daerah dan sebagainya. Tapi FKUB ini juga memiliki energi yang luar biasa untuk membantah bahwasanya Sarolangun itu bukan indeks kerawanan pemilunya tinggi, ya, dan itu terbantahkan dengan ketika pilkada itu bisa berlangsung aman, damai, dan alhamdulillah tidak ada isu yang menyangkut agama, kepercayaan yang beredar di Kabupaten Sarolangun. Ini sebuah, saya pikir sekali lagi kita sangat berterima kasih dan mengapresiasi hari ini FKUB Sarolangun dengan kumpulan orang-orang terbaik lintas agama ini mampu memang benar-benar menjadi penyuluh, menjadi radiator tadi pendingin bagi masyarakat di bumi sepucuk adat Serpong Kabupaten Sarolangun. Ya, luar biasa sekali. Dari penjelasan tadi tentu sangat menarik dan luar biasa sekali dari Pak Kaban Kitana. Seperti yang kita ketahui Pak, di era digitalisasi seperti sekarang ini terkait dengan anak muda, seperti yang Pak bilang tadi, tentu banyak paparan-paparan negatif dari media sosial. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang, anak muda itu kebanyakan hidupnya di media sosial gitu Pak. Seringkali kadang konflik yang muncul itu kadang malah dari media sosial itu sendiri. Dan juga di masyarakat kita sekarang sering melihat kadang konflik itu yang terjadi di lapangan itu terjadi gesekan-gesekan kecil biasanya dimulai dari komentar-komentar atau isu-isu hoax di media sosial. Nah, bagaimana tanggapan Bapak selaku dari Kabankes Bangpol sendiri tentang cara ataupun pencegahan terkait dengan timbulnya isu-isu yang ada sekarang itu dari media sosial itu Pak, atau isu hoax gitu kan? Baik, terima kasih Indah. Ya, kalau kita mencermati hari ini kan memang ya antara IT dan anak muda itu ada dua sisi yang mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Artinya anak muda tanpa perkembangan kemajuan IT juga hari ini menjadi anak muda bukan zaman now namanya, zaman now seperti kita kan ya kaptek ya. Nah, artinya kemajuan teknologi itu adalah sebuah keniscayaan dan itu juga adalah sebuah hazanah juga yang harus kita ikuti bersama. Tapi di sisi lain juga anak muda ini juga arti kita baik sebagai orang tua atau partner mereka, kita juga harus mengampu mereka dengan baik gitu. Jangan sampai nanti paparan atau dampak daripada IT itu sendiri atau kemajuan teknologi itu justru menjadikan mereka tidak selektif dalam hal menerima perkembangan dan kemajuan teknologi itu sendiri. Nah, artinya ada sebuah kebijaksanaan juga yang harus kita lakukan sebagai orang tua gitu. Tentu dalam hal ini bagaimana lebih selektif ya dalam hal ini tentu bisa mempromulasi bagi anak-anak kita. Nah, sehingga mereka kita harapkan mereka tetap dengan teknologinya mereka berdampingan mengejar supaya mereka tidak tertinggal di bidang IT, tapi di sisi lain mereka juga harus di warning dengan hal-hal yang katakanlah mereka harus kita berikan juga pengamanan. Iya, benar Pak. Ada safety-nya harus ada juga sehingga mereka tidak larut di dalam kemajuan IT yang sifatnya tadi implikasi negatifnya gitu ya. Tapi kalau yang untuk yang positif ya why not, kita harus dukung bersama. Karena hari ini mau tidak mau like or dislike ya kita melihat memang perkemajuan teknologi penggunaan IT ini terkadang juga mengarahnya kepada hal-hal yang sering disalahgunakan. Oleh karena itu tentu kita berharap anak-anak muda hari ini kita mengimbau mari kita bijak dalam menggunakan teknologi ini ya, media sosial ya. Tidak menjadikan media sosial sebagai ujaran kebencian, hoax dan sebagainya untuk provokasi. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan medsos ini sarana kita untuk membangun kebersamaan, menyampaikan pesan-pesan kedamaian, semangat kerukunan. Kemudian di situ kita mungkin untuk mengeksplorasi hal-hal yang positif menyangkut bisa jadi itu fashion mereka masing-masing anak muda hari ini, contohnya memanfaatkan untuk
hal-hal yang positif gitu ya. Nah ini tentu yang ke depan harus kita arahkan bersama. Saya pikir seperti itu. Ya, kami juga berharapnya seperti itu Pak, karena tadi Bapak yang jelaskan peran FKUB tentu Nah, ada peran juga di situ kan. bisa. Nah, bisa kita buatkan mungkin nanti ke depannya ada usulan ataupun saran, mungkin kita buatkan FKUB tapi khusus anak muda gitu Pak. Nah, cocok. Jadi lebih menarik lagi untuk Oke, ke siap. depan. Nah, menarik sekali pemaparan dari pemateri kita pada pagi hari ini. Ini Pak, mungkin terkait dengan tema harmoni dalam keberagaman dan aman dalam kebersamaan kita pada hari ini, itu tentu sangat luas sekali maknanya, dan tentu ini sangat vital sekali kita yang harus lebih banyak berperan, karena di sini seperti yang kita ketahui, keberagaman itu sendiri adalah takdir, persatuan adalah pilihan. Jadi keberagaman itu sendiri, bagaimana cara kita melihat segala sesuatu itu dari sudut ataupun sisi yang positif. Mari kita pilih untuk terus merawat harmoni ini bersama-sama. Terakhir Pak, closing statement untuk podcast kita pada hari ini. Apa pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada masyarakat Sarolangun yang mendengarkan podcast ini terkait dengan menjaga persatuan dan keamanan di Kabupaten Sarolangun? Baik, terima kasih Dino. Kita tahu untuk mendapatkan air yang bening itu kita harus menggali di dalam. Ya, setuju Pak. Semakin dalam sumur itu digali, kemungkinan air yang dihasilkan akan bening dan dengan kualitas terbaik. Begitu pula lah keberagaman ini. Keberagaman ini tidak datang sekonyong-konyong atau simsalabim saja. Ya, Dia perlu diusahakan dan diupayakan. ya, Dan mengupayakan ini tidak cukup satu orang, dua orang, atau golongan tertentu saja. ya. Semua pihak harus bergotong royong untuk menciptakannya. Sama halnya ketika ingin mendapatkan sumber mata air yang dalam tadi, peralatan orang harus bekerja sama dengan baik. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bahu-membahu, kita membungkus, menjadikan keberagaman ini sebagai potensi besar bagi kita untuk menggali kedamaian, menggali kerukunan umat yang ada di Kabupaten Sarolangun ini. Yang kalau dalam adat dikatakan itu yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, payu kita sama-sama ya. Wujudkan Sarolangun, bagaimana Sarolangun ini negerinya damai, kampungnya aman, yang tua menjadi suluh, yang muda peramai kampung ya. Pada akhirnya nanti negeri ini akan menjadi negeri yang ketika ke air cemetik keno, ke darat jerat mengeno ya, ke belakang rumah durian runtuh saking lebat buahnya. Amin. Kemudian kita pergi ke bawah ke dapur tengok lemang lah masak pula ya. Nah, masuk kamar anak lah lahir pula, turun ke bawah tengok ayam lah meletas pula ya, sehingga pada akhirnya tapi ada kunci di situ lagi. Ya. Nah, kembali kepada visi Sarolangun Maju tadi. Ya. Ternyata itu bisa terlaksana ketika apa? Masyarakat itu guyup sama-sama sebagai seorang muslim. Ya. Ketika beduk dibunyikan, surau penuh, surau sesak masjid penuh ya. Maka dikatakan berikutnya itu adalah akhirnya apa kendak, apa dapat, apa pinta, apa ada ya. Ramai kampung oleh yang muda, aman negeri oleh yang tua. Sekali lagi, anak muda penentu masa depan ini. Oleh karena itu, mari anak muda kita ciptakan Sarolangun Maju. Anda adalah aset besar, potensi besar. Sarolangun ini ada di tangan Anda semua. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu dan membagikan materi-materi dan perbincangan yang daging sekali pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Mungkin itulah perbincangan hangat kita pada hari ini. Semoga obrolan ini bisa memberikan inspirasi dan juga inovasi bagi kawan-kawan semua. Seperti tadi yang Bapak bilang, mari sama-sama kita menjaga kedamaian dan kebersamaan di lingkungan yang ada di sekitar kita. Mungkin cukup sekian penyampaian dari kami. Saya Iqbal Ali sebagai host pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.